Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil program web kami. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Reki Pramana Putra dan teman kelompok saya Eka Budi Prasetya dan satunya Ince Zulkifli Rais. Baiklah, sebelum saya melangkah ke codingan, saya akan menampilkan web yang kami buat terlebih dahulu. Baiklah, di sini ada halaman pertama, yaitu home, di mana kita lihat sejenak dulu. Di sini ada halaman kedua, yaitu layanan. Selanjutnya ada halaman ketiga, pendaftaran. Selanjutnya ada portofolio. Selanjutnya ada halaman dosen. Dan yang terakhir ada halaman kontak. Baiklah, saya lanjut ke codingan. Saya akan menjelaskan codingan yang di home dan codingan yang di layanan. Di sini di bagian head kami menggunakan meta Perset UTF-8 dan selanjutnya meta viewport with device with initial cell 1.0. Selanjutnya ada link, yang dimana link ini adalah link bootstrap. Yang kedua ada juga link bootstrap. Yang ketiga ada style CSS. Yang keempat ada link font awesome. Dan yang kelima itu ada link aus. Yang keenam ada link aus lagi. Selanjutnya ada title, di mana title ini kami berikan web 2. Selanjutnya ada gambar atau icon dari judul kami, gambar Unitama, MG logo. Baiklah, saya lanjut ke body. Body ini ada header, main, dan footer. Di header ini saya jelaskan, saya memberikan navbar, yang dimana nav ini saya gunakan kelas navbar expand LG, navbar light, background light, dan fixednya top. Selanjutnya saya berikan div dengan menggunakan kelas container. Di dalam kelas div ini saya berikan elemen A dengan kelas navbar brand untuk gambar logo Unitama. Selanjutnya ada button navbar toggler, tipenya button, database toggle-nya collapse, database target navbar alt markup, area control navbar nav alt markup, dan selebihnya. Di bawah button ada div lagi, di mana di div ini kami memasukkan berbagai pilihan, yang dimana nanti pilihan ini ketika kita klik kita diarahkan ke pilihan tersebut, seperti link layanan indeks HTML, home, layanan HTML, layanan pendaftaran HTML, pendaftaran portofolio HTML, portofolio dosen HTML, dosen kontak HTML, kontak.
lalu ditutup dengan nav navbar. Baiklah, masuk di main. Dan di mana main ini ada tampilan slide. Dalam slide ini ada eh, div. Yang di dalam div ini ada button. Selanjutnya di dalam div ini selanjutnya saya buka div lagi, di mana div ini untuk gambar dan heading H5 dan paragraf. Dan selebihnya seperti yang di div sebelumnya. Ini adalah slide. Selanjutnya di counter. Di counter ini kami buka di kelas row MY-2, padding 5, dan G itu 4. Di mana selanjutnya kami buka div lagi, yang dimana div ini untuk menentukan angka dari prodi, dosen, dan mahasiswa dan alumni. Selanjutnya sambutan. Sambutan ini kami memakai section yang dimana kelasnya about section padding, dan di dalam section ini ada div container. Di dalam div container ini ada H1, di mana adalah sebuah judul, dan di dalam selanjutnya di H1 itu ada div row. Di dalam div row ini ada sebuah gambar dan padding dan paragraf. Selanjutnya di paragraf ini ada button. Ketika button ini diklik, maka kita diarahkan ke halaman ketika button ini diklik, maka halaman itu akan melebar. Selanjutnya kita ke service, di mana service menggunakan section seperti sebelum-sebelumnya. Cuman yang membedakan di sini kita menggunakan call MD12, dan di kelas untuk section headernya itu sama seperti yang di atas. Kami menggunakan H2 lalu paragraf, dan selanjutnya sama dengan yang di atas. Untuk bagian card body-nya, bagian portofolio, kami gunakan card body itu call 12, call MD12, call LG4. Dan di sini kami menggunakan button juga. Dan di bawahnya ini sama dengan yang seperti tadi yang saya jelaskan. Selanjutnya di bagian portofolio. Di bagian portofolio ini sama dengan yang di atas di service. Cuma membedakan di sini tidak menggunakan di sini menggunakan gambar, di atas tidak. Di bagian service, kalau bagian portofolio kami menggunakan gambar. Selanjutnya di bagian tim. Di bagian tim hampir sama juga. Bagian portofolio dengan service. Cuman di sini untuk memperkenalkan tim-tim kami atau kelompok kami. Selanjutnya di bagian kontak. Di bagian kontak ini kami menggunakan section kontak dengan kelas kontainer juga, sama dengan di atas kontak. Lalu kami mengisi card shadow dengan paddingnya 3 dengan teksnya itu center. Lalu kami
memberikan elemen I atau kelas untuk icon dan heading 5. Selebihnya sama seperti yang tadi, dan menambahkan juga iframe. Selanjutnya di bagian footer. Footer di sini kami menggunakan background dark, paddingnya 2, text center, PB 3, dan PT-nya itu 5. Lalu container. Lalu teksnya di sini kami menggunakan text white, heading 3, dan anunya kelompok 2. Lalu sama seperti seperti di atas, kami menggunakan elemen I untuk memanggil sebuah icon. Selanjutnya di bawahnya ada padding, class, text white, right, reserved, kelompok 2. Lalu di bawah sini script. Script di sini kami memanggil script bootstrap, script pure counter, di mana di sini kami memulai dengan memberikan folder plugins dan memasukkan di dalam plugins ini semua JavaScript dan bootstrap. Selanjutnya script ini ada data aus. Lalu yang di bawah ini adalah script yang dimana aus ini adalah untuk menganimasikan sebuah web. Pure counter ini seperti di atas tadi, yang counter itu untuk ketika di scroll itu angkanya akan menambah akan menghitung dengan sendirinya dengan batas yang telah diterapkan. Sedangkan function yang klik ini, di mana function klik ini ketika di sambutan itu, ketika card body-nya cuman diberikan height-nya itu cuman diberikan 25, tetapi pada isinya atau paragrafnya itu atau lorem ipsumnya itu ada 150 kata, tapi tidak kelihatan tidak kelihatan dengan keseluruhan. Jadi ketika diklik read more-nya itu akan melebar dengan setelah diklik. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang saya maksud, yang ini yang pure contact, yang ini yang unclick, dan ini yang data aus yang menganimasikan sebuah web. Selanjutnya saya melangkah ke layanan. Layanan ini seperti biasanya di bagian head ini sama seperti yang tadi. Lalu kita langkah ke body, yang headernya sama juga. Saya langsung ke main, di mana main ini kami memberikan section, lalu diisi dengan div container, lalu div lagi dengan row item center. Lalu di dalam div ini ada heading 3 dan div untuk sebuah gambar atau IMG. Dan di bawah dari div ini ada sebuah heading 2, itu fasilitas kampus dan paragraf. Seperti juga yang saya jelaskan di indeks, hampir-hampir sama. Selanjutnya di layanan, di mana layanan ini kami menggunakan div class container fluid dan div container text center, dan kami memberikan H2 dan padding. Lalu selanjutnya sama sebelumnya, jadi semuanya itu hampir sama, cuma yang membedakan tata letaknya saja. Dan footer sama, dan di sini bagian scriptnya juga sama. Di sini yang kami gunakan style CSS cuman bagian index,
atau home, dan layanan. Di sini di style yang pertama itu bintang. Kami memakai font family Mons, Montserrat, dan lalu body backgroundnya itu F1 FBFF, lalu section paddingnya itu 100 pixel per spasi 0. Setelah itu cursor itemnya kami memakai height itu CLC-nya itu 100 FH sampai kurang 63,5 pixel. Itu cursor sebuah gambarnya. Main height-nya itu 300 pixel. Lalu cursor caption itu kan memberikan bottom 220 pixel dan Z index 2. Selanjutnya cursor caption heading 5-nya itu kami memakai font size 45 pixel, lalu text transform operates letter spacing 2 pixel, margin top 25 pixel. Lalu cursor caption untuk P, width-nya itu 60%, marginnya auto, font size 8 pixel, line height 1,9. Cursor innernya lalu kami pakai cursor inner titik 2, bawah titik 2, dan baru before. Kami memasukkan konten position absolute, width 100%, height 100%, top 0, left 0, backgroundnya itu 0000.7 dan set indexnya itu 1. Lalu navbar nav kami pakai font size 5 pixel, text transfer operates, font weight 500. Lalu navbar printnya itu color black, font size 20 pixel, text transfer operates, font weight 700, letter spacing 2 pixel. Navbar print focus itu color black, W100-nya itu height 100 VH, surface cut body, font size 50 pixel. Untuk di tim cut body itu kami pakai font size 20 pixel. Untuk portfolio card-nya itu kami pakai box shadow 5 pixel, 25 pixel, 50 pixel. Untuk di tim card-nya kami pakai box shadow 15 pixel, 15 pixel, 40 pixel. Untuk kontak di font size-nya 30 pixel, color-nya itu red. Untuk kontak frame-nya itu width 100% dan border radius 5 pixel. Untuk crop image atau IMG kami masukkan object fit cover. Selanjutnya tim IMG itu width 205 pixel, bordernya itu 10 pixel solid. Untuk sosialnya itu kami pakai display dan block, width 40 pixel, height 40 pixel, color white, border radius 50%, background color light, line height itu 40 pixel. Untuk section paddingnya itu padding 100 pixel, spasi 0, lalu kontainer lingkaran, display inline block, lalu border radius 50%, width 150 pixel, marginnya auto, height 105 pixel, color white, background color black. Dan lingkaran untuk I-nya itu position relatif, top 5 pixel, font size-nya 100%. Dan untuk responsif untuk mediocre I-nya itu kami memakai 768 pixel dan 991 pixel. Di bagian cursor caption P, card, dan IMG area IMG kami gunakan bottom 370 pixel, width-nya 100%, margin bottomnya 30 pixel, dan width-nya untuk IMG area 100%. Lalu media query yang kedua itu ada 767 pixel. Media query untuk screen-nya 767 pixel, yang dimana kami pakai navbar text align center, cursor caption itu bottom 120 pixel, cursor caption H5 itu font size 17 pixel, dan cursor caption A itu paddingnya itu 10 pixel, 15 pixel. Untuk cursor caption P-nya itu kami pakai width 100% dan height 1,6, font size-nya 12 pixel. Lalu about text padding top-nya itu 50 pixel, card-nya itu kami pakai margin bottom 30 pixel. Saya akan menampilkan bagian layanan. Ini bagian layanan kami seperti ini kurang lebih. Dan ini bagian home kami.
Bagian kami di sini ada button, ketika kita klik ini akan melanjutkan ke sebuah pendaftaran. Tapi di pendaftaran ini saudara kami Eka Budi Prasetya akan menjelaskan codingan di pendaftaran dan portofolio. Mungkin hanya itu. Saya persilakan Saudara Eka Budi untuk menjelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari penjelasan dari teman saya Reki. Sekarang setelah dijelaskan bagian home dan layanan, saya akan menjelaskan untuk menu pendaftaran atau halaman pendaftaran dan halaman portofolio. Jadi untuk dilihat dulu sementara, pendaftaran itu isinya seperti ini. Dia memiliki sebuah form di sini ya, yang ada NIM, gender, nama lengkap, email, password, tempat lahir, tanggal lahir, pilih jurusan dan alamat. Kemudian di bawahnya ada tabel dan footer ya. Lalu di bagian portofolio, di sini merupakan portofolio dari websitenya kami. Di sini kita ada memiliki card beberapa, kemudian ada kolom tentang atau section bagian tentang. Sekarang kita akan masuk di dalam codingannya. Nah, kita di sini di bagian pendaftaran dulu ya. Di dalam codingan pendaftaran ini kurang lebih penjelasannya hampir sama atau sama ya di bagian atas, terutama apalagi di bagian head yang telah dijelaskan oleh saudara Riki tadi. Kemudian ada bagian header ya. Di sini yang sudah dijelaskan juga merupakan bagian dari navigasi yang ada di bagian atas websitenya kami. Lalu di bagian pendaftaran di sini kita menggunakan kontainer div ya, yang terdapat elemen H1 yang merupakan title dari halaman tersebut, yaitu pendaftaran. Kemudian selanjutnya di sini kita memiliki tag form. Nah, tag form inilah yang berisikan elemen-elemen yang telah disebutkan tadi di bagian pendaftaran, yaitu elemen NIM, gender, nama lengkap, dan sebagainya. Nah, di form ini tiap-tiap kontainer itu memiliki label dan inputnya. Jadi label itu sebagai keterangan untuk menerangkan bahwa input box yang ada di sampingnya itu ada untuk apa. Seperti ini, ada label NIM dan inputnya itu terkoneksi oleh NIM melalui for dan ID NIM. Begitupun sama sampai ke bawah. Kemudian di bagian gender kita tidak menggunakan input, tetapi kita menggunakan elemen select, di mana opsinya ada laki-laki dan perempuan yang bisa kita lihat seperti di sini. Laki-laki dan perempuan. Oke, lanjut. Kemudian ada nama lengkap, itu menggunakan input semua, nama lengkap dan email. Password pun begitu. Tempat lahir juga sama, tanggal lahir juga sama, menggunakan input. Dan untuk bagian jurusan kita juga menggunakan select ya, di mana optionnya itu ada teknik informatika, sistem informasi, teknologi informasi, bisnis digital, dan pendidikan teknologi informasi. Dan selanjutnya untuk alamat, sini kita menggunakan text area. Jadi perbedaan dari text area sama input itu, text area itu merupakan kolom input yang lebih besar dibandingkan input ya. Dia text area yang besar dibandingkan sama ini sedikit. Oke, lanjut di kontainer selanjutnya kita ada kontainer table ya. Nah, table ini nanti akan menampung data yang akan dimasukkan yang telah dimasukkan pada form pendaftaran di atas tadi. Nah, jadi tabel itu memiliki head. Yang pertama adalah nama, kemudian NIM dan email seperti dilihat di sini. Dan di sini kita menaruh ID pada bodinya yang berfungsi nanti untuk melakukan penambahan isi dari tabel tersebut. Lalu seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sini ada elemen footer.
lalu script untuk library, ada script AOS sama pure counter di sini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam JavaScript-nya. Di sini kita memiliki AOS init yang sudah dijelaskan juga sama Reki sebelumnya, yaitu untuk menginisialisasi library AOS. Kemudian ada pure counter juga. Pure counter ini untuk menginisialisasi library pure counter. Nah, di sini ada satu tambahan fungsi, yaitu fungsi tambah data yang sudah saya tampilkan tadi di atas ya, di bagian button itu. Jadi kita menaruh fungsi on click. Jadi ketika kita mengklik, maka fungsi tambah data akan dijalankan. Kita klik apa? Yaitu kita klik tombol daftar yang ini, labelnya daftar ya. Nah, di mana fungsi tambah data ini berisikan yang pertama, di sini kita melakukan pemilihan data menggunakan dokumen get element by ID dengan tag dengan ID nama ya. Jadi di sini kita memasukkan memasukkan tag atau elemen HTML yang memiliki ID nama ke dalam variabel nama. Kemudian untuk NIM juga sama, NIM, email, dan isi tabel. Nah, elemen isi tabel itu berada di pada elemen body yang tadi sudah saya tampilkan di atas sebelumnya. Lalu selanjutnya kita mendeklarasikan satu lagi yang namanya TR. Nah, variabel TR ini itu merupakan sebuah potongan HTML yang berisikan TR-nya, TR, dan di sini dalamnya itu dia mengambil nama, NIM, email yang telah kita deklarasikan tadi di variabel ikon variabel tadi, nama, NIM, dan email. Lalu bagian akhir dari fungsi ini itu adalah isi tabel.inner HTML plus sama dengan TR. Artinya isi dari TR ini yang berisikan nama, NIM, email, yang berisikan nama, NIM, email yang telah diisikan oleh user itu akan dimasukkan ke dalam HTML menggunakan fungsi inner HTML. Jadi setiap ada penambahan data itu akan ditambahkan ke tabel setiap barisnya menggunakan fungsi tambah sama dengan ini. Baik, selanjutnya saya akan memperagakan ketika kita melakukan pengisian data. Jadi sini saya coba isi data saja sesuai ini. Di sini saya isi data Reki Pramana Putra. Nah, di sini password kita isi sembarang saja. Tempat lahir, pangkat, lahir, saya juga pilih ini semuanya. Oke. Dan kita daftar ya. Kita klik daftar dan kita scroll ke bawah. Nah, datanya sudah masuk sesuai yang kita isi ya. Ada nama Reki Pramana, NIM, dan emailnya. Kemudian lanjut, saya coba isi data lagi ya. Isi data yang lain. Misalnya saya isi data di sini bebas saja. Isi hapus. Saya isi Akbar. Ini email. Saya isi email. Masuk bebas. Tempat lahir Nusantara Makassar. Nah, ini saya pilih daftar ya, daftar. Dan datanya tersebut akan langsung otomatis masuk ke baris selanjutnya. Nah, ini kurang lebih penjelasan di bagian pendaftaran. Kemudian saya lanjut di bagian portofolio ya. Di portofolio kita buka dulu codingannya. Portofolio. Oke, di portofolio sama di sini ada elemen standar HTML ya yang menggunakan head dengan meta dan linknya. Kalau di bagian header sama juga seperti penjelasan sebelumnya. Di bagian header itu berisikan navigasi. Lalu selanjutnya di bagian main. Nah, ini dia main utamanya. Nah, untuk portofolio kita menggunakan elemen H2 sebagai title-nya. Portofolio, lalu di sini ada elemen P, paragraf, yang kita menggunakan teks standar ya, atau teks forum pada Ipsum. Nah, lanjut di bagian div di sini, kontainernya di bawahnya, kita menggunakan card ya. Jadi kita menggunakan card di sini. Jadi kita menggunakan elemen card pada bootstrap
yang berisikan card-card yang dapat kita lihat dan di sini. Nah, di sini card ini berisikan image, kemudian ada H5 juga sebagai judul, no reaction, dan ada elemen paragrafnya juga. Dan itu kita masukkan sesuai dengan keinginannya kita atau kebutuhannya kita. Ini semua. Kemudian di bagian tentang, kurang lebih ini adalah elemen yang biasa digunakan, di mana ada elemen H2 sebagai judul, ada elemen P paragraf untuk sebagai keterangan di sini text center ya. Dan di bawah kita bisa lihat tentang. Nah, di sini kita mengatur kontennya menjadi konten fluid sehingga kita bisa melihat di sini gambarnya berada di samping dari elemen teks. Oke, lanjut footer. Footer juga sama, sudah dijelaskan tadi oleh teman saya Ricky. Ini footer sama ya di tiap HTML. Dan selanjutnya itu yang terakhir di sini ada elemen script yang mungkin yang sudah dijelaskan tadi sama saudara Ricky juga. Bagian script kita menginisialisasikan AOS dan pure control. Dan kita bisa lihat lagi sekali lagi tampilan dari portofolio ini seperti ini. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait pendaftaran dan portofolio. Untuk selanjutnya bagian dosen dan kontak akan dijelaskan oleh rekan saya Ince Zulkifli. Saya persilakan Ince. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya di sini. Saya akan menjelaskan bagian dari dosen dan kontak. Untuk tampilan webnya seperti ini. Untuk bagian dosen. Terus untuk yang bagian kontak kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan codingan pada bagian dosen terlebih dahulu. Nah, yang pertama di sini menggunakan main, terus instruktur. Nah, terus yang di bawahnya ada section ID, instructors class, P5, terus div class, container. Nah, terus di bawahnya ada H2 class, text center, text dart, P3, terus data aus. Dan di mana data aus ini untuk membuat animasi pada web. Nah, terus di sini ada zoom in up, dosen. Nah, di bawahnya ada class, plot, text center, text dart, MB5. Nah, di bawahnya di sini inilah dosen di Universitas Teknologi Akbar Makassar dalam kurung Unitama. Baik, di bawahnya ada div class, row, G4, data aus, fade up, terus data aus duration 3000. Nah, terus selanjutnya di kolom pertama yaitu ada div class, terus call MD6, terus call LG3, terus div class card BG like. Nah, di bawahnya ada div class card body text center, terus ada image src, terus di sini ada link untuk gambarnya. Nah, selanjutnya ada class rounded circle MB3. Selanjutnya ada H3 class card title MB3. Terus di sini ada namanya John Doe. Terus ditutup dengan H3 lagi. Terus di bawahnya ada P class card text. Nah, di sini untuk teksnya ada seperti di tampilan ini. Terus di bawahnya ada P ARF, BI Twitter text dart MX1. Nah, ini sama seperti yang di atas. Terus untuk kolom kedua dan
seterusnya kurang lebih sama seperti kolom pertama. Jadi selanjutnya kita ke bagian kontak. Nah, untuk kontak yang di sini, yang pertama di sini menggunakan question accordion. Nah, terus di sini ada section ID, terus ada question class P5 data aus, fed down, terus ada div class container, terus di bawahnya ada H2 class text center MB4 PT5, pertanyaan yang sering diajukan. Nah, terus di bawahnya lagi ada div class accordion plus flows ID question. Nah, terus di sini ada item pertama div class accordion item, ada H2 class accordion header, button class accordion button, collapsed type button database toggle collapse. Terus ada database target question 1. Ini untuk bertanya di mana tepatnya Anda berada. Nah, terus di sini menggunakan button. Terus ada H2, ada div ID question 1 class accordion collapse. Terus database parent question. Terus ada div class accordion body. Nah, di sini untuk tampilan teksnya seperti ini. Terus lanjut di bawahnya untuk item 2, item 3 dan seterusnya kurang lebih sama seperti yang di atas. Jadi kita langsung saja ke bagian boxes. Nah, untuk boxes sendiri menggunakan section class P5 data aus fed up, terus data aus duration menggunakan 3000, terus div class container, terus div class row text center G4. Selanjutnya ada div class call MD, di bawahnya lagi ada div class card BG dark text like, terus ada div class card body text center, terus selanjutnya ada div class H1 MB3, ada i class BI laptop, terus ada div H3 class card title MB3 virtual, terus di bawahnya lagi ada H3 P class card text lorem ipsum dan seterusnya. Terus ada P, terus di sini ada AHRF class BTN primary read more. Nah, sekian penjelasan dari saya untuk bagian dosen dan kontak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.